Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue teman-teman, Rama. Masih di aku Ramanuari Production. Apa kabar lo semua? Mudah-mudahan lo semua baik-baik aja di sana, dijauhkan dari masalah, dari penyakit, khususnya dari corona ya. Dan gue juga ngajak lo semua buat kita doa sama-sama. Mudah-mudahan musibah corona ini bisa segera diangkat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, seperti biasa, pertama-tama gue mau ucapin terima kasih banyak buat yang udah support channel ini. Dan buat yang belum, caranya gampang banget. Sekali lagi gue ingetin, lo tinggal klik tombol subscribe-nya, terus bisa di like videonya, dan jangan lupa di share video-videonya ke kerabat-kerabat lo, teman-teman lo, atau mungkin saudara-saudara lo, kalau emang lo berasa video ini cukup menghibur atau syukur-syukur bisa bermanfaat buat lo semua. Dan satu lagi, jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oh iya, satu lagi, buat teman-teman yang pengen ceritanya diceritain di channel ini, bisa kirim aja ceritanya ke email kita, dan alamat emailnya ada di bawah ini. Oke, untuk malam ini gue akan nyeritain sebuah kisah yang dialamin oleh salah seorang teman gue, atau lebih tepatnya senior gue lah. Kita sebut aja namanya Elang. Jadi begini ceritanya teman-teman. Ceritanya ini dialami oleh teman gue pada tahun 1980. Pada waktu itu Elang tinggal di sebuah komplek di daerah Lebak Bulus teman-teman. Sendirian di sebuah rumah. Dikarenakan orang tuanya waktu itu masih tinggal di rumah lain, dan baru Elang yang menempati rumah tersebut. Nah, pada waktu itu Elang berusia 17 tahun, atau lebih tepatnya masih duduk di bangku SMA teman-teman. Jadi waktu itu malam minggu kejadiannya. Seperti layaknya anak-anak muda lah ya, pada umur segitu, Elang bermaksud untuk jalan-jalan sama temannya teman-teman. Nah waktu itu kan masih zamannya layar tancap. Jadi Elang maksudnya pengen nonton layar tancap sama temannya ini. Dan lokasi tempat layar tancap itu nggak jauh dari rumahnya Elang. Hanya ada di komplek yang berseberangan sama kompleknya dia, ya kan? Nah karena dekat, akhirnya Elang nggak mau naik kendaraan, jadi dia jalan kaki berdua sama temannya. Pada tahun itu, daerah komplek itu masih gelap, penerangan masih minim banget, dan rumah-rumah yang udah dibangun pun masih sedikit. Jadi kiri kanan tuh masih banyak rawa, masih banyak pohon-pohon paya, masih banyak pohon-pohon besar lah pokoknya ya. Nah waktu itu jam 8 malam apa jam 9 gitu, akhirnya berangkatlah Elang sama temennya menuju ke komplek tujuan tersebut untuk nonton layar tancap itu kan. Jalan dia. Di tengah jalan dia ngelihat ada tukang bakso lagi mangkal teman-teman. Nah di samping tukang bakso tersebut ada dua perempuan lagi berdiri. Posisi tukang bakso ini nggak jauh dari tempat layar tancapnya. Nah, akhirnya Elang sama temannya ngomong, ada cewek tuh, cakep juga gitu. Kita ajak nonton aja bareng yuk, kita ajak kenalan gitu kan. Ayo boleh. Akhirnya disamperin lah nih dua cewek ini. Halo gitu kan. Si cewek ini nggak jawab apa-apa, cuma senyum aja, senyum. Terus akhirnya Elang ngomong ke perempuan tersebut, kita boleh makan bakso bareng nggak gitu.
perempuannya nggak jawab apa-apa, cuma ngangguk aja sambil senyum, yang menandakan kalau boleh gitu kan. Akhirnya Elang sama temennya mesen bakso di tempat itu, pesen 2 mangkok buat dia sama temennya, karena si perempuan itu udah makan tuh, lagi makan posisinya. Akhirnya duduklah mereka sebelah-sebelahan. Nah, setelah duduk sebelah-sebelahan itu, Elang sama temennya nyoba buat buka percakapan ke 2 perempuan tersebut, ya kan. Nah, tapi setiap diajak ngobrol, ditanya namanya siapa, ditanya rumahnya di mana, perempuan itu nggak jawab apa-apa, teman-teman. Dia cuma ngangguk aja sambil senyum. Singkat cerita, setelah udah selesai makan, segala macam sudah selesai, akhirnya ngajak, kita nonton layar tancap yuk bareng-bareng yuk, gitu kan. Akhirnya si perempuan ini yang 2 nggak jawab apa-apa, cuma ngangguk aja, ayo gitu. Tapi nggak ngomong ya, hanya ngangguk aja sambil senyum. Akhirnya mereka berempat cabut deh dari situ, jalan menuju ke tempat layar tancap itu. Nah, entah gimana, entah dalam keadaan sadar atau enggak, kedua perempuan ini jalan duluan, teman-teman. Elang sama temannya nungguin di belakang, jalan ngikutin dari belakang. Dan mereka nggak sadar kalau jalan yang mereka tuju itu bukan menuju ke arah tempat layar tancap itu, teman-teman. Nah, jalan. Kedua perempuan ini makin jauh jaraknya, dan Elang sama temannya tuh ngikutin dari belakang. Mereka cuma ngeliat ke depan itu, ke arah 2 perempuan itu jalan, itu ada rumah besar, teman-teman. Rumah besar. Dan Elang sama temannya ngikutin aja. Dia cuma ngomong gini, loh, ini kayak bukan ke tempat layar tancap gitu. Ini kok depan ada rumah ya gitu. Nah, karena namanya anak muda kan, oh ya udah biarin, malah bagus. Kita diajak ke rumahnya, berarti kita bisa kenal lebih dekat kan gitu, ya kan. Perempuan ini jalan duluan, tiba-tiba entah gimana hilang nih perempuan, teman-teman. Nggak tahu masuk ke rumah atau jalan ke arah mana. Intinya Elang dan temennya udah nggak bisa ngelihat itu perempuan ada di mana posisinya. Nah, setelah sampai ke rumah tersebut, mereka nyari kan ke kiri, ke kanan, kok nggak ada, ya kan. Kemana tuh cewek tadi ya? Mereka coba cari-cari gitu. Setelah cukup lama nyari-nyari, akhirnya udahlah bro, ini mah udah nggak ada, udah kita balik aja deh, nggak tahu kemana tuh tadi gitu kan. Tanpa mikir negatif sama sekali, masih berpikiran positif. Ya udahlah yuk kita pulang aja lagi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan setelah udah sampai ke jalan dekat komplek mereka lagi, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak jadi nonton layar tancap karena badan mereka berasa capek banget, ya kan, capek banget ya. Temannya bilang, Lang, kita pulang aja yuk gitu. Gue capek banget nih gitu. Kita nggak usah nonton deh. Ya udah deh, ya deh, gue juga capek gitu kan. Akhirnya mereka pun misah jalan nih. Temannya pulang ke rumahnya, ya kan. Si Elang pulang ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, Elang langsung tidur, teman-teman. Cuma cuci kaki doang, saya cuci kaki. Habis itu langsung tidur di ruang tamu, nggak tidur di kamar, ya kan. Nah, si temannya ini pulang karena sudah terlalu malam. Dia mau ngetok pintu rumahnya tuh nggak enak sama orang rumahnya kan. Akhirnya dia tidur di teras, ya kan. Dia tidur di teras. Pagi-paginya tiba-tiba pada saat Elang lagi tidur, temennya yang tadi tuh tiba-tiba pagi-pagi udah datang ke rumahnya Elang, ngebangunin Elang. Pok gitu. Lang bangun gitu kan. Kenapa bro gitu kan. Gila lo tidur begini gak ganti celana dulu? Memang kenapa? Lo lihat celana lo. Pas dia ngeliat celananya, teman-teman, ternyata itu celana udah lumpur semuanya lumpur. Loh, kok bisa lumpuran gini? Dari mana lumpurnya gitu kan? Itu dia, gue juga bingung gitu kan, kata temennya. Tadi pagi gue tuh tidur di teras, gue dibangunin sama nyokap gue dimarah-marahin gara-gara baju gue kotor semua. Wah, ini nggak beres nih berarti tadi malam nih. Padahal tadi malam mereka nggak masuk ke kubangan lumpur sama sekali. Yang mereka ingat, mereka cuma jalan di sebuah perumahan menuju ke rumah kedua perempuan itu kan. Akhirnya
Elang sama temennya udah mulai mikir, ini ada yang nggak beres nih. Yuk kita balik yuk ke daerah situ lagi yuk, coba yuk. Gue pengen tahu nih ada apa sih sebenarnya gitu kan. Akhirnya mereka berdua jalan menuju ke tempat mereka. Ingat-ingat tuh jalannya kemana. Mereka nggak nemuin tuh rumah yang mereka cari semalam, teman-teman. Nah, di daerah situ mereka ketemu bapak-bapak lagi nongkrong di warung kopi kan. Mereka ngomong, "Pak, di sini ada rumah bentuknya begini, itu sebelah mana ya, Pak?" "Oh, Mas, nggak ada rumah di sini gitu. Ada juga kuburan tuh di atas itu." "Kuburan, Pak?" "Iya. Emang Mas nggak tahu? Belum lama kemarin ada adik kakak, saudara kembar, itu mati bunuh diri. Dan dikuburnya di situ. Dikuburnya di tempat yang semalam Elang sama temennya jalan ke situ, teman-teman. Dan yang lebih gilanya lagi, untuk sampai ke kuburan itu ngelewatin sawah-sawah, rawa-rawa, dan cukup dalam, sekitar sedengkul lah. Dan mereka baru sadar, teman-teman, ternyata pada malam itu jalanan yang mereka kira komplek perumahan itu rawa-rawa yang mereka lewatin, dan rumah yang mereka tuju itu akhirnya mereka samperin, teman-teman. Itu ada 2 makam di tengah-tengah rawa-rawa itu yang mereka kira rumah. Sontak setelah tahu kejadian itu, mereka langsung buru-buru balik, langsung mandi, langsung cuci-cuci bersih, mandi junub lah pokoknya, sholat, udah, dan memutuskan untuk gak nyeritain masalah itu ke orang umum, teman-teman. Biarin mereka aja yang tahu. Baru sampai hari ini baru mereka akhirnya berani buat nyeritain itu ke gue, dan minta gue untuk nyeritain di channel ini. Jadi yang mereka temuin itu siapa, teman-teman? Walau alam, ya kan? Apakah memang 2 perempuan yang bunuh diri itu, atau mungkin memang jin yang menyerupai mereka buat menggoda kita semua, atau menggoda manusia? Walau alam. Ya, gitu aja cerita buat malam ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menghibur. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa di like ya, di share videonya, nyalain juga loncengnya, teman-teman. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.